konsep sistem informasi manajemen ada 6. Yang pertama, konsep informasi. Informasi berasal dari kumpulan data mentah dari dalam perusahaan. Kemudian, data itu diolah, diproses oleh sistem sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Yang kedua, konsep manusia. Tentu, sistem informasi manajemen dirancang sedemikian rupa oleh manusia, sehingga bisa beroperasional sebagaimana mestinya. Yang ketiga, konsep sistem merupakan gabungan elemen atau komponen yang menjalankan tugasnya masing-masing yang saling terintegrasi, saling terhubung, sehingga membantu satu kesatuan untuk menghasilkan tujuan tersebut. Yang keempat, konsep organisasi manajemen. Pada konsep ini, manajemen mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan. Manajemen juga akan memaksimalkan fungsinya dari perencanaan hingga pengendalian operasional perusahaan. Yang kelima, konsep pengambilan keputusan, yaitu konsep yang memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut, kemudian manajemen dijadikan dasar, bahan, atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir atau yang keenam, konsep nilai informasi. Informasi mengubah keputusan, penambahan nilai hasil akan penentuan nilai informasi. Selanjutnya, evolusi sistem informasi berbasis komputer ada 4. Yang pertama, fokus awal pada data, merupakan sistem informasi yang paling dasar pada setiap perusahaan. Kemudian, yang kedua, fokus baru pada informasi. Pada aplikasi ini, komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Kemudian yang ketiga, fokus pada komunikasi, di mana untuk memudahkan komunikasi dan peningkatan produktivitas di antara manajer dan pekerja kantor lainnya. Yang terakhir atau yang keempat, fokus potensial pada konsultasi, yaitu komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian logis yang sama seperti manusia. Fungsi dari hardware yaitu sebagai pendukung terlaksananya proses komputerisasi, mempermudah pengguna komputer dalam menjalankan fungsi komputer seperti audio, penyimpanan, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dari software, yaitu mengelola atau memproses data, perintah, instruksi, arahan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian, menjamin terlaksananya suatu perintah dan pelengkap berjalannya komponen lain, seperti hardware dan brainware. Kemudian, fungsi dari brainware yaitu mengendalikan, mengontrol, menjalankan, mengelola, memastikan, dan menjamin komputer itu bisa digunakan. Perkembangan hardware. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika bahasa Inggris. Beliau menciptakan suatu mesin hitung yang disebut dengan difference engine pada tahun 1822. Mesin tersebut dipakai untuk menghitung tabel-tabel matematika. Kemudian, pada tahun 1833, Charles Babbage mengembangkan lagi difference engine yang dinamakan dengan analytical engine yang dapat melaksanakan kalkulasi apa saja, sehingga mesin ini dikenal sebagai General Purpose Digital Computer. Beliau pun dianggap sebagai bapak komputer modern karena sumbangan kepada dunia sangat besar. Generasi pertama pada tahun 1946 hingga 1956, generasi ini mengandalkan ruang tabung. Kemudian generasi kedua pada tahun 1957 hingga 1963 menggantikan kedudukan vacuum tape dalam menyimpan dan melakukan proses informasi. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1964 hingga 1975, Integrated Circuit atau IC sudah mulai digunakan pada komputer. Perkembangan software. Sejarah perkembangan software dibagi dalam beberapa era, yaitu era pionir, stabil, mikro, dan modern. Pada era pionir, software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer pun menggunakan kartu yang dilobangi. Kemudian pada era stabil, software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Kemudian yang ketiga yaitu era mikro. Pada era ini, software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem Windows, Linux, dan lain-lain. Software aplikasinya pun menggunakan Microsoft Office, OpenOffice, dan lain-lain. Bahasa pemrograman menggunakan assembler, Visual Basic, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu pada era modern, software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer, melainkan untuk sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software system seperti Android,
9, dan lain-lain. Tingkat kecerdasannya pun yang ditujukan oleh software komputer memiliki semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, software komputer sekarang pun mulai bisa mengenal suara dan gambar. Kemudian, tujuan dari Information Resources Management atau manajemen sumber daya informasi bertujuan untuk meningkatkan kondisi dinamis dan statis yang berhubungan dengan informasi baik itu internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas manajemen dengan menggunakan 3E, yaitu efisien, efektif, dan ekonomis. Selanjutnya, tujuan dari Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan dan memperkuat efektivitas dari berbagai sumber daya pada suatu perusahaan. Misalnya, SDM yang mampu bertanggung jawab, mampu memasarkan produk yang efektif, sumber daya produksi yang berkualitas, mampu meningkatkan kompetitif, kemudian agar tidak terjadinya kompleksitas persoalan dalam sumber daya perusahaan yang akan datang. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan dalam desain sistem. Yang pertama, DFD atau Data Flow Diagram merupakan model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data tersebut, tujuan data keluar, tempat penyimpanan data, dan interaksi data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Kemudian yang kedua yaitu diagram konteks, merupakan bagian dari DFD yang berfungsi untuk memetakan model lingkungan tunggal yang memiliki keseluruhan sistem yang mempunyai karakteristik kelompok pemakai, data masuk dan data keluar, penyimpanan data yang digunakan untuk bersama-sama, kemudian batasan antara sistem dengan lingkungan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kamus data, merupakan sistem data yaitu katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data ini memuat seperti nama arus data, bentuk data, penjelasan periode, dan lain-lain. Kemudian, etika dalam sistem informasi. Masalah etika ini didefinisikan oleh Richard Mason pada tahun 1986, yang lebih dikenal dengan akronim PAPA, yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses. Privasi merupakan hal yang menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi. Privasi ini terbagi menjadi dua, privasi fisik dan privasi informasi. Privasi fisik merupakan hak untuk mencegah seseorang yang tidak dikehendaki terhadap waktu, ruang, dan properti. Selanjutnya, privasi informasi yaitu hak individu menentukan kapan, bagaimana, dan apa saja informasi yang dikomunikasikan dengan pihak lain. Yang kedua yaitu akurasi, merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem. Ketidakakurasian itu informasi dapat menimbulkan hal yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan akan kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial. Selanjutnya, properti, yaitu perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu dikenal dengan sebutan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Pada negara Amerika Serikat, kekayaan intelektual ini diatur melalui 3 mekanisme, seperti hak cipta, hak paten, dan hak rahasia perdagangan. Yang terakhir atau yang keempat, akses, yaitu pada penyediaan akses untuk semua kalangan atau semua pihak. Contohnya, untuk mendukung pengaksesan informasi web bagi orang yang tunanetra, ada web khusus yang diberi nama WebSpeak.